Veronica, would you like to come with me? Where? To a place where I would teach you things. You like learning things, don't you? Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Cerita. Kali ini kita bakal ngebahas film yang dirilis tahun 2015 berjudul The Final Girls. Film ini disutradarai oleh Tyler Slade dan merupakan film yang menceritakan tentang seorang gadis yang sengaja dibesarkan dengan maksud untuk balas dendam, sekaligus sebagai pembunuh dengan EQ yang sangat tinggi. Oke, tanpa terlalu banyak spoiler, kita masuk saja ke alur ceritanya. Seorang pria bertanya kepada anak kecil, "Apakah kamu mau membantuku?" Anak kecil itu menjawab, "Seberapa banyak es krim yang bisa kamu berikan kepadaku?" Gadis kecil ini kini telah dewasa. Namanya adalah Veronica. Dia tumbuh menjadi gadis yang cantik, tapi juga berbahaya. Ini adalah Bram. Bram adalah pria di awal scene yang menawarkan pekerjaan kepada Veronica. Bram melatih Veronica menjadi seorang gadis yang tangguh, pandai dalam berkelahi, bisa membunuh lawannya dengan cepat dan juga tepat. Tentu saja semua ini juga didukung oleh EQ Veronica yang begitu tinggi. Kini saatnya Veronica menerima tugas pertamanya. Tugas pertamanya Veronica adalah membunuh 4 orang pria, di mana pria itu terdiri dari James. James adalah seorang pria yang sangat takut akan wanitanya, akan pacarnya. Dia sangat menyayangi pacarnya. Pria kedua adalah Yaldi. Yaldi adalah seorang yang sangat takut akan ibunya. Ibunya adalah segalanya. Ibunya selalu membatasi ruang lingkupnya. Bahkan ia harus selalu membawa es krim kemanapun ia pergi. Yang ketiga adalah Ham. Ham adalah pria yang aneh dan unik. Ia terobsesi dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang menemaninya. Ia hanya pria kaya yang memiliki banyak uang, namun selalu kesepian. Dan yang terakhir inilah Ned. Ned adalah bosnya. Ned adalah akarnya. Ned adalah sumber dari segala ide untuk membunuh segala gadis. Kini target Ned adalah Veronica. Di mana di sini Veronica memang sengaja membuat dirinya menjadi target Ned dengan membuat warna rambutnya menjadi pirang, karena Ned suka wanita berambut pirang. Ned pun tentu saja dengan mudah terjebak oleh Veronica. Ned berpikir bahwa Veronica adalah orang yang akan terjebak di dalam permainannya. Namun sayang, ternyata dialah yang terperangkap dalam permainan Veronica. Di malam harinya, Veronica pun bersiap untuk bertemu dengan keempat pria tersebut. Tentu saja ia memakai baju yang sangat cantik. Di sini para pria mengajarkan Veronica tentang bagaimana menjadi berani. Namun tentu saja Veronica berpura-pura menjadi gadis yang sangat lemah, bahkan tidak bisa mengeluarkan tenaganya. Tentu saja pria-pria ini semakin menganggap Veronica hanyalah wanita lemah. Dan sampai mereka di tengah hutan. Veronica dengan baju merahnya begitu cantik. Ia duduk bersama dengan keempat pria. Di sini Veronica merasa bosan dan ia bertanya apakah ada permainan yang menyenangkan bisa dilakukan. Dan James memiliki rencana. Mereka akan memainkan permainan, namun sebelum itu Veronica memberikan minuman, di mana minuman ini tentu saja sangat berbahaya. Telah dicampur oleh Veronica dengan bios yang akan membuat orang-orang yang meminumnya berhalusinasi. Namun di sini Ned pemimpinnya tidak meminum minuman itu. Setelah mereka minum, mereka memulai permainannya, di mana apapun kata yang keluar dari kartu yang mereka pilih, mereka akan melakukannya. Pertama yang kena adalah Ned. Ned ditanya ketakutannya dan ia mengatakan ia tidak memiliki ketakutan. Dan tentu saja itu membuat Veronica merasa aneh. Lalu yang kedua yang terkena adalah Veronica. Di sana hukumannya adalah mengikat tangan Veronica. Setelah tangan Veronica terikat, sikap asli dari pria-pria itu mulai keluar. Veronica seolah ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Tentu saja pria-pria ini sangat senang dengan aura ketakutan itu dan mereka mengatakan, "Larilah 5 menit, kuberikan waktu. Setelah itu aku akan menemukanmu." Veronica berlari dan melepaskan dengan ikatannya itu dengan sangat mudah.
Lalu ia mengikat rambutnya dan bersiap-siap bertarung. Di sini ia menghabisi pria pertama, yaitu James. Ketakutan terbesar James adalah ia melihat panda-panda. Aturan-aturan di mana aturan-aturan itu selalu mengelilinginya. Ternyata aturan-aturan itu hanyalah Veronica, karena itu adalah efek dari minuman yang telah James minum. Dan di sini juga Veronica berhasil membunuh James. Yang kedua adalah Yaldi. Di sini Yaldi dikelilingi orang-orang yang berjubah hitam. Itu adalah ketakutan terbesarnya. Ia sangat takut. Dan tentu saja ia dengan mudah dijatuhkan. Orang-orang hitam itu adalah Veronica. Yaldi menganggap orang-orang hitam itu adalah orang jahat dan ia sangat memerlukan ibunya. Nah, di sini yang ketiga adalah Ham. Ham melihat kekasihnya berselingkuh dengan Ned. Dia menjadi marah dan berkelahi dan mencekik wanitanya. Tentu saja wanitanya ini bukanlah pacarnya, namun hanyalah Veronica. Itu juga akibat efek dari halusinasinya. Setelah ia membunuh Ham juga, ia pergi kepada Ned. Di sini, Ned tidak memiliki ketakutan. Veronica cukup bingung cara untuk mengalahkan Ned. Namun seketika, ia bertarung dengan Ned. Karena itu cara satu-satunya. Di situ pertarungan sangat sengit. Tenaga mereka seimbang. Mereka sama-sama kuat. Ned adalah orang yang tangguh. Namun tak lama Veronica berhasil memenangkannya, tentu saja dengan cara yang diajarkan oleh Bram. Cara menekik bagian kepala dari musuh agar musuh dengan cepat dan tepat dapat dikalahkan. Setelah itu ia mengikat Ned. Di sini Ned belum menunjukkan ketakutannya, namun semakin lama ia berhalusinasi dan melihat orang-orang yang datang kepadanya. Itu adalah roh dan arwah-arwah dari wanita yang pernah ia bunuh. Ternyata ketakutannya sendiri adalah arwah dari wanita yang ia bunuh, dan tanpa sengaja ia tergelincir dan juga mati. Di sini setelah itu Bram datang, menghampiri Veronica, mengajak Veronica memakan makanan enak. Namun di sini tidak ada es krim. Jadi bagaimana teman-teman? Menurut kalian ini film seperti apa? Di sini kita bisa melihat bahwa musuh terbesar kita yang bisa mengalahkan kita adalah ketakutan kita sendiri. Beberapa orang juga menganggap film ini kurang adil untuk si Veronica karena dia hanyalah seorang wanita. Di sisi lain ia juga tidak mendapatkan es krim sebagai balasan dari keberhasilannya. Namun tetap saja film ini sangat bagus. Oke teman-teman, sekian dulu cerita hari ini. See you in my next video. Bye-bye.